Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Melanjutkan faedah dari Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Ibnu Katsir, wa thabata anna al-umama qablana umiru bihi fadallu an. Dan telah sabit, telah tetap, telah benar bahwa umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammadiyah, mereka telah diperintahkan dengan hari Jumat. Kemudian mereka tidak memilihnya. Mereka sesat di dalamnya. Tersesat dalam masalah hari Jumat ini. Kemudian mereka terpalingkan darinya, tersesatkan darinya. Akhirnya apa? Wakhtaral yahudu yaumas sabti alladhi lam yaqa' fihi khalqun wa ikhtara an-nasara yawm al-ahad alladhi ibturiya fihi al-khalq. Justru orang-orang Yahud, jadi mereka tidak mau hari Jumat. Mereka memilih yang lain. Orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Hari yang di hari itu, hari Sabtu, tidak ada penciptaan di situ. Tadi kan sudah disebutkan mulainya penciptaan dari 6 hari itu, sittati ayyam, mulai al-ahadiyah, ahad, Isnin, Thalatha, al-arbi'a, al-khamis, yang terakhir hari ke-6 al-jum'ah. Sudah tuntas di situ semua. Lebih dulu diciptakan langit apa bumi? Langit apa bumi? Haidar. Bumi. Kemudian langit. Setelah itu bumi lagi diapakan? Dihidupkan, dikeluarkan airnya, diciptakan tumbuh-tumbuhannya, hewannya, semuanya. Dua hari diciptakan begitu saja, tapi masih belum ada apa-apa. Kemudian langit juga 2 hari, kemudian dihidupkan 2 hari, keluarkan airnya, diciptakan isinya. Tumbuhan, hewannya. Tuntas semuanya di hari Jumat. Jadi hari Sabtu sudah tidak ada. Orang-orang Yahudi milih itu. Milih hari Sabtu yang di situ tidak ada proses penciptaan oleh Allah SWT. Sedangkan orang-orang Nasara memilih hari Ahad. Karena hari Ahad awal penciptaan dari 6 hari itu. Dimulai hari Ahad, orang Nasara milih hari Ahad. Wakhtara Allah li hadhihi al-ummati yawm al-jum'ati alladhi akmala Allah fihi al-khaliqatah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk umat ini hari Jumat yang di hari itulah Allah menyempurnakan penciptaan makhluk-makhluknya seperti telah diuraikan tadi. Kama akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sebagaimana tadi dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdul Razzaq. Dari hadis Abdul Razzaq As-Sun'ani an Ma'mar, dari Ma'mar bin Rashid, an Hammam ibn Munabbih, dari Hammam ibn Munabbih, dia berkata,
Hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Ini yang telah disampaikan hadis riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Rasul mengatakan apa? Nahnu, kita, al-akhirun yang terakhir, ini umat yang terakhir dari seluruh umat yang pernah ada. As-sabiqun, tetapi nanti akan terdepan di hari kiamat. Nah, umat ini yang pertama masuk jannah sebelum umat yang lainnya. Jadi umat ini terakhir tapi termulia. Nah, terdepan. Baida annahum utul kitab min qablina, hanya saja sesungguhnya mereka, yakni al-Yahud dan Nasara, mereka diberi kitab sebelum kita. Tsumma hadza yaumuhum alladzi faradallahu alaihim. Kemudian ini hari yang, yakni hari Jumat ini yang Allah Subhanahu wa taala fardukan atas mereka. Mereka diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumat. Fakhtalafu fi, kemudian ternyata mereka berselisih tentangnya. Kemudian mereka sesat. Yahud malah milih hari Sabtu. Alasannya tidak terjadi proses penciptaan di situ. An-Nasara memilih hari Ahad, alasannya hari Ahad hari pertama proses penciptaan itu. Fahadanallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk hari Jumat, sehingga umat ini yang kemudian terpilih hari Jumat merupakan hari besarnya mereka dalam sepekan. Fannasu lana fihi tab'un, maka orang-orang ya dalam hal ini mengikuti kita. Al-Yahudu ghadan, Yahud besoknya hari Sabtu, wan Nasara ba'da ghad, dan orang-orang Nasara setelah esoknya lagi. Nah, akhirnya kita yang duluan Jumat, besoknya baru Yahud, besoknya lagi baru Nasara. Nah, lafzul Bukhari, artinya yang ditampilkan ini lafaznya Al-Bukhari. Baik. Nah, cukup ini ada lafaz Muslim disebutkan, tapi cukup. Yang penting maknanya kita sudah paham. Artinya umat ini dimuliakan dengan hari Jumat. Yahud dan Nasara mereka telah diperintah dengannya, tapi mereka ya sesat. Ayatnya Yahud dapatnya Sabtu, Nasara dapatnya Ahad, kita dapatnya Jumat. Nah, padahal hari Jumat ini memiliki sekian keistimewaan, telah didengar tadi ya, telah disebutkan. Hari Jumat adalah hari sempurnanya seluruh penciptaan. Nah, hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan dalam jannah. Di hari Jumat juga dikeluarkan dari jannah. Ya, dengan sebab dikeluarkan dari jannah, dari surga, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kemudian terpilih jadi nabi. Nah, di hari Jumat terjadi hari kiamat, 3 hari kiamat. Kemudian di hari Jumat apa lagi? Ada satu waktu yang mustajab. Tadi sudah disebutkan, itu di akhir waktu ya, menjelang maghrib.
Jadi kita beruntung. Nah, begitu kesimpulannya. Ayat berikutnya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi setelah berkumpul ya, menyelenggarakan Jumatan ya, khutbah dan salat Jumat, kemudian setelah itu ya, setelah melaksanakan kewajiban ini bebas. Nah, maka Allah kemudian mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. Kemudian idza apabila qudiyatis sholatu, salat telah diselenggarakan, telah diselesaikan. Nah, kewajiban salat Jumat telah ditunaikan. Ini urusan akhirat. Ya. Fantashiru, maka kemudian setelah itu intashiru, menyebarlah kalian fil ard, di muka bumi, untuk urusan dunia kalian, urusan ma'isyah kalian, mata pencaharian kalian. Silakan setelah itu. Kewajiban sudah ditunaikan, akhiratnya sudah dapat, kemudian beralih ke urusan dunia. Fantashiru fil ard. Maka kemudian bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Dan carilah dari karunia Allah yang Allah tetapkan buat kalian, dan itu telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang akan dikurangi rezekinya dari yang telah ditetapkan dalam takdir, dan tidak ada juga yang akan bisa mendapatkan lebih daripada yang ditakdirkan buatnya. Semuanya telah ada ketetapannya. Yang penting cari. Jangan tinggal diam, berpangku tangan. Ya. Ya, ini ada ikhtiar untuk itu. Ada ikhtiar ya untuk mencari. Dan sudah diizinkan karena telah melaksanakan kewajiban salat Jumat. Adapun ketika min hini nida lis-shalah, start mulai dari adzan salat, tidak boleh ada yang melakukan tijarah di situ, perdagangan. Jual beli tidak sah, harus berhenti. Ya, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wa darul bai', tinggalkan perdagangan, tijarah, jual beli. Haram, tidak sah. Nah, diharamkan sejak dari situ. Karena datang kewajiban untuk as-sa'i ila dzikrillah, ila al-khutbah, ila shalah, bersegera tanpa ditunda untuk menghadiri khutbah dan salat Jumat. Jika sudah selesai, fantashiru, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Silakan menyebar sesuai profesinya masing-masing, cari dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu jangan lalai. Ya. Di saat-saat mencari rezeki yang itu sifatnya urusan dunia, bukan berarti ya lupa Allah Subhanahu wa taala sama sekali.
Sehingga jika lupa Allah Subhanahu wa taala, yang haram pun diambil, ya, syubhat tidak peduli. Nah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, akan menjadikan seseorang hati-hati. Nah, hati-hati dari syubhat, apalagi yang haram. Nah, oleh karena itu ada juga bimbingan ketika hendak masuk ke pasar, ada hadis yang datang, ya, agar membaca zikir sebelum masuk. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkannya. Dan telah kita lewati sedikit itu pada pelajaran Sahih Al-Kalimut Thayyib. Dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, sebutkan oleh Ibnu Katsir di sini hadisnya. Ya, yaitu man dakhala suqan, barang siapa masuk pasar, minal aswaq, dari pasar-pasar yang ada, faqal, lantas dia baca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kutibat lahu alfi hasanah, maka dituliskan baginya 1000 kali 1000 kebaikan. Berapa? 1000 kali 1000 berapa hasilnya? Siapa yang pandai matematika? 1000 kali 1000 berapa? Alf. 1000 kali 1000, 2000? Iya? Nah. Jadi 2000 kali 2000, 4000. Berarti 1 kali 1, 2. Mau diperbaiki? Berapa? 1000 kali 1000. 1000 kali 1000. Bukan 1000 tambah 1000. 1000 kali 1000. 1 kali 1 berapa? Berapa jawabannya? 1 kali 1, 2. 1 tambah 1? 2 juga. Wah, ini butuh dites ini kali-kalian 1. Terus setelah itu mau dibukakan pelajaran matematika ini. Wah. Nah, bisa bangkrut kalau dagang. 1000 kali 1000 jadinya 2000, bangkrut nanti. Nah, 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Bayangkan berapa kehilangan harta tuh. 1000 kali 1000, 2000, padahal 1 juta. Wah, bangkrut. 5 hari saja sudah bangkrut. Nah, 1 juta kebaikan. Wa muhya anhu alfi sayyi'ah. Dan dihapuskan darinya 1000 kali 1000 kejelekan. Ini 1 juta kejelekan. Nah, jadi jangan lupa berzikir. Zikirnya ini mudah, zikirnya ya. Insyaallah sudah hafal semua. Nah, ketika Anda masuk pasar, baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi wadhkurullaha katsira. Tetap ingat Allah yang banyak. Jadi mengingat Allah itu tidak cukup sedikit, harus banyak. Sekian ayat yang semakna dengan ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ingat Allah Subhanahu wa taala dzikran katsiran. Ingat yang banyak, bukan sedikit. Ini sekarang ayatnya. Wadhkurullaha katsiran. Banyak ingat Allah. Jadi sedikit tidak cukup. Sedikit bahaya. Lalai.
Nah, banyak orang masuk pasar, ya, sekian perkara haram dilakukan dalam pasar, sumpah palsu, menipu, ya, tatfif, jadi mutaffif. Nah, timbangan, ya, ketika menjual timbangan dikurangi, ketika menakar dikurangi. Nah, giliran dia ditambah, ya, riba dan seterusnya, ya, karena sedikit mengingat Allah SWT. Orang yang banyak mengingat Allah, takut kepada Allah SWT, ingat syariat Allah, sehingga dia akan hati-hati. Jangankan yang haram, syubhat saja ditinggal. Itu orang yang wara'. La'allakum tuflihun, kata Allah SWT. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu tujuannya. Moga-moga kalian tuflihun. Moga-moga kalian beruntung. Nah, ajmilu fi thalab, kata Nabi SAW. Ajmilu fi thalab. Perbaguslah dalam mencari rezeki. Akhdhil halal wa tarkil haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Syubhat tinggalkan. Dalam rangka wara'. Wara' artinya khawatir melakukan sesuatu yang akan memudaratkan akhirat. Tayyib. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'aw, dan apabila ra'aw mereka melihat tijaratan, perdagangan, aw lahwan atau permainan yang sifatnya sia-sia, ya, tidak ada manfaatnya. Adapun tijarah bermanfaat. Tijarah bermanfaat, ya, untuk, ya, untuk pencarian, untuk dapat rezeki. Adapun lahu hal yang permainan sia-sia belaka. Nah, tetapi apapun itu, baik itu lahu yang merupakan permainan sia-sia maupun itu tijarah, perdagangan yang itu bermanfaat untuk dunia, untuk cari rezeki, yang jelas saat berlangsungnya khutbah tidak boleh dihadiri. Khutbah berlangsung, sibuk dengan menghadiri permainan sia-sia. Nah, sibuk masih lanjut berdagang, tidak bisa, haram. Begitu pula khutbah berlangsung, kemudian tiba-tiba ada permainan di luar, ya. Atau tiba-tiba ada pedagang dari luar datang, barang dagangannya lain daripada yang lain, murah-murah. Wah, ini datangnya hanya sekarang. Nah, tidak biasanya datang. Ini kalau ketinggalan habis, ya. Kalau nunggu selesai khutbah, selesai sholat, nggak dapat. Ya, tinggal saja khutbahnya. Yang penting pergi dulu ngambil yang diinginkan. Nah, haram, tidak boleh. Nah, di sini pada ayat ini menceritakan pernah terjadi di masa Nabi SAW, ya, pelanggaran semacam ini. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat ada tijarah, ada perdagangan atau ada lahu, permainan sia-sia, infaddu ilaiha, serta merta mereka mendatanginya, meninggalkan khutbah yang sedang berlangsung dan mendatangi tijarah atau lahu tersebut. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan kamu sendirian, ya, berdiri di atas mimbar khutbah. Baik. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah
bahwa telah datang dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabatnya adalah Jabir. Hadisnya muttafaqun alaih juga dalam Musnad Ahmad. Jadi Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Jabir, qadimat 'irun al-Madinata. Datang 'ir. 'Ir itu adalah kelompok pedagang dengan berkendaraan onta. Di masa itu kan kendaraannya onta. Para pedagang ya berkendaraan onta, membawa dagangan ke sana kemari, safar ke sana kemari. Nah, ada sekelompok pedagang berkendaraan onta masuk ke Madinah, bawa barang dagangan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Sedangkan sementara Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fa kharajan nasu wa baqiya 12 rajulan. Fa kharajan nas, maka keluarlah orang-orang menyambut ya para pedagang itu, tidak ingin ketinggalan. Wa baqiya 12 rajulan, dan tinggal 12 orang yang tetap bersama Nabi SAW mendengarkan khutbah. Fanazalat, maka turunlah ayat teguran buat mereka, nasihat buat mereka. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Jadi hal itu jangan sampai terulang. Itu salah. Dan kita tahu ya, para sahabat, jika ada teguran, ada nasihat buat mereka, ada satu kekeliruan, maka mereka langsung berhenti. Nah, jadi seandainya ada kesalahan yang dilakukan, maka ya mereka ketika sudah ditegur, nah diluruskan, nasihati, mereka berhenti dan mereka memperbaiki. Baik. Jelas ayat ini terkait dengan itu yang pernah terjadi tadi yang diceritakan. Dan ini menunjukkan bahwa ya menegaskan yang di atas, bahwa menghadiri khutbah wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Untuk tijarah, untuk lahu, harus tetap duduk ya sampai tuntas, sampai sholat. Naam. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, nasihati mereka, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, pahala akhirat yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Khair itu lebih baik. Minal lahwi, daripada permainan sia-sia, wa minat tijarah, daripada perdagangan. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Rezeki ada dua, rezeki duniawi dan rezeki ukhrawi. Yang lebih baik dari keduanya adalah ukhrawi. Nah, jangan sampai mendahulukan ya rezeki di dunia perdagangan, kemudian meninggalkan perdagangan akhirat. Perdagangan akhirat jauh lebih baik tentunya daripada perdagangan dunia. Nah, barakallahu fikum. Terakhir, untuk mengakhiri pembahasan ini, Ana ingin membacakan beberapa faidah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Wa fi hadhihi al-ayati fawaidu adidah, kata beliau. Di ayat ini ada beberapa faidah. Minha, di antaranya, anna al-jum'ata fariidatun 'ala jami'il mu'minin yajibu 'alaihim as-sa'yu laha wal mubadaratu wal ihtimamu bi sya'niha. Sesungguhnya Jumat itu hukumnya wajib atas seluruh kaum mukminin, wajib
atas mereka untuk bersegera, ya, bergegas, ya, memperhatikan sholat Jumat. Ya. Diutamakan, dipentingkan di atas seluruh kepentingan yang lain. Wa minha, di antaranya lagi. Ya, sebelum lanjut tentunya dalam syariat kita dijelaskan bahwa wajib bagi kaum lelaki. Ya, wajib bagi kaum lelaki. Adapun kaum wanita tidak hadir salat Jumat, tidak mengapa, tidak wajib menghadiri salat Jumat. Tetapi jika hadir salat Jumat sah. Tidak wajib hadir salat Jumat. Tapi jika ada wanita hadir salat Jumat sah, mewakili zuhurnya. Cukup. Namun tidak wajib, jika tidak datang tidak masalah. Nah, beda dengan laki-laki, ya. Jika tidak datang tanpa udzur maka berdosa. Nah, wa minha, di antara faedah itu anna al-khutbataini yaumal jum'ah, sesungguhnya khutbah di hari Jumat fardhatani, dua-duanya fardu, dua-duanya wajib. Yajibu huduruhuma, wajib dihadiri dua-duanya. Li'annahu, karena sesungguhnya fussira adz-dzikru huna bil khutbatain, karena zikr, fas'au ila dzikr, bergegaslah, bersegera mendatangi zikr, fas'au ila dzikrillah, itu ditafsirkan dengan dua khutbah. Tadi sudah dijelaskan mengenai masalah ini, khilaf yang ada. Nah, fa'amara Allahu bil mudhi ilaihi was-sa'i lahu, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk, ya, mendatanginya dan bergegas. Wa minha, di antaranya lagi masyru'iyatun nida'i li yaumil jum'ah wal amru bihi, disyariatkannya azan untuk hari Jumat dan perintah melakukan itu. Yaitu idza nudiya lis-shalah. Wa minha an-nahyu 'anil bai'i wasy-syira'i ba'da nida'il jum'ah. Larangan jual beli setelah dikumandangkan azan. Wa tahrimu dzalik, dan pengharaman hal itu. Wa madzaka illa li'annahu yufawwitul wajiba wa yushghilu an. Tidaklah hal itu diharamkan kecuali dikarenakan hal itu, jual beli saat sudah adzan akan menjadikan kewajiban luput, ya, dan akan melalaikan dari kewajiban Jumat. Fadalla dzalika ala anna kulla amrin walau kana mubahan fil asl. Maka hal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu meskipun asalnya mubah, idza kana yansha'u anhu tafwit wajibin, apabila, ya, muncul darinya akibat, efek, ya, menjadikan luput satu kewajiban, asalnya perkara itu mubah, tetapi apabila perkara mubah itu dilakukan berefek, berakibat kewajiban luput, fa innahu la yajuzu fi tilkal hal, maka tidak boleh, haram pada keadaan itu. Asalnya mubah jadi haram apabila berefek menyebutkan dari kewajiban, dan kewajiban jadi luput gara-gara itu. Nah, wa minha, di antaranya lagi al-amru bi huduril khutbatain yaumal jum'ah, perintah menghadiri dua khutbah di hari Jumat. Wa dhammu man lam yahdurhuma, dan celaan bagi orang yang tidak menghadirinya. Wa min lazimi dzalika al-insatu lahuma, konsekuensi dari itu ketika dikatakan wajib menghadiri dua khutbah, dicela orang yang tidak menghadirinya, konsekuensinya adalah wajib diam untuk menyimak. Nah, apa gunanya datang jika tidak menyimak? Sibuk bicara sana kemari. Nah, berarti wajib diam untuk menyimak. Baik. Wa minha, di antaranya lagi, annahu yanbaghi lil 'abdil muqbili 'ala ibadatillah, seyogianya bagi hamba yang menghadap kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju peribadatan kepada Allah, ya, waqta dawa'iyan nafsi,
lihuduril lahwi wat tijarat wasyahawat, di saat hawa nafsu di situ mendorong untuk menghadiri, menyaksikan permainan-permainan sia-sia, ya, untuk menghadiri perdagangan, untuk melampiaskan syahwat. Nah, ayyudzakkiraha, untuk dia mengingatkan dirinya bima indallahi minal khairat, apa yang dijanjikan di sisi Allah, kebaikan-kebaikan. Wa ma li mu'thiri ridahu ala hawa, dan pahala keutamaan dijanjikan Allah SWT bagi orang yang mendahulukan ridha Allah daripada hawa nafsunya. Nah, ini terkait dengan ayat yang terakhir. Baik, ini kesimpulannya. Barakallahu fikum. Dan demikian kita akhiri. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu wal muadzin yuadzin. Subhanallah bihamdika asyhadu